Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Imam Mujtaba dengan NIDN 0323116404, NUPTK 0457749650130113. Saya adalah dosen program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kali ini saya akan mengajar mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 1 yang merupakan mata kuliah wajib. Dalam hal ini AIK 1 berisikan akidah dan akhlak dengan beban studi 2 SKS. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 1, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah adalah CPMK 1, yaitu memiliki kemampuan memahami ajaran Islam dalam bidang akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sementara untuk kemampuan akhir atau dari tahapan pembelajaran atau sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami tentang tauhidullah, dan inilah yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa pada pertemuan keempat kali ini. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah tentang pengertian tauhid. Kemudian yang kedua, macam-macam tauhid. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Berikutnya tauhid rububiyah. Berikutnya adalah tauhid mulkiyah dan tauhid asma dan sifat. Terima kasih. Berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama mahasiswa PG PAUD semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Al-Islam 1, yaitu Akidah Akhlak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan, saya persilahkan untuk mengadakan ice breaking dulu, dan silahkan Saudara Rizal untuk memimpin ice breaking ini. Silahkan. Ayo teman-teman semuanya, mari kita ice breaking sebelum memulai pelajaran agar ada penyegaran dan kita semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Dan mulai ikutin teman-teman ya. 1, 2, 3. Topi saya bunda, bunda topi saya. Nah, ini kita tambahkan ya teman-teman semuanya. Ketika saya bilang saya di silent, jangan disebutkan. Kita lagi. 1, 2, 3. Topi bundar, bundar topi. Ayo, ada satu tuh. Siapa tuh? Siapa? Ayo, kita dapat satu orang. Baik, terima kasih Saudara Zal. Baik, teman-teman sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah, yang merupakan suatu kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Itu harus memiliki landasan tauhid yang sangat kokoh. Baik, siapa yang tahu tentang arti tauhid? Angkat tangan. Ayo silahkan coba. Saudara Sisil, tauhid apa artinya? Mengesahkan Allah. Baik, mengesahkan Allah. Baik, teman-teman sekalian, tauhid adalah mengesahkan Allah. Selanjutnya kita akan belajar tentang tauhid atau macam-macam tauhid yang ada 4, yaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Jadi ada 4. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari program studi ini, yaitu kita akan membahas tentang CPL yang pertama, mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Itu CPL yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sementara untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, itu adalah
CPMK yang pertama memiliki kemampuan memahami ajaran Islam dan dalam bidang akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang akan kita pelajari. Jadi fokus pada sumbernya Al-Quran dan hadis, bukan sumber yang lain. Sementara untuk sub CPMK atau pokok bahasan yang akan kita bahas itu adalah mahasiswa mampu memahami tentang tauhidullah atau tauhid pada Allah yang 4 macam itu tadi. Baik, teman-teman sekalian, sedangkan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini adalah mahasiswa pertama mampu menjelaskan pengertian iman pada Allah berdasarkan dalil nakli Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, dan asma wa sifat. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan contoh perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, mulkiyah, serta asma dan sifat. Jadi tidak hanya kita pahami, tapi juga harus mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya latar belakang masalahnya kan kita di dalam masyarakat kita banyak kita dapati remaja-remaja, anak-anak, kemudian juga barangkali orang dewasa yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya menyembah Allah atau sholat, gitu ya. Yang itu nanti termasuk dalam tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, banyak juga remaja, orang tua yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jauh dari nilai-nilai Islam. Itu nanti juga mencakup pada tauhid asma wa sifat. Kemudian juga mudahnya remaja, orang tua itu berkata dan berbuat yang tidak baik, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, mudahnya remaja, orang tua terpengaruh dan terjebak pergaulan yang tidak baik. Sementara sekalian, teman-teman sekalian, kita akan banyak ketahui di masyarakat kita pergaulan laki-laki dan perempuan itu banyak yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, terkait dengan akidah, saya akan menyetelkan sebuah video yang sangat menarik, video tentang tokoh dalam Islam, orang yang pertama-tama mengumandangkan azan, orang yang pertama-tama membuat konsep adzan, kemudian orang yang sangat soleh dan termasuk orang yang pertama masuk Islam. Beliau adalah Bilal bin Rabah. Sudah tahu kan Bilal bin Rabah itu siapa? Oke, bagus. Sekarang kita tonton bersama-sama masing-masing supaya mencermati semua isi dari video ini. Apa pesan-pesan dalam video ini yang terkait terutama dengan tauhidullah, yaitu tentang mengesahkan Allah. Bagaimana Bilal itu keimanannya yang sangat kuat terhadap Allah SWT. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik teman-teman sekalian, setelah kita tonton video Bilal yang sangat menarik ya, bagaimana Bilal mempertahankan akidahnya, bagaimana Bilal mempertahankan tauhidnya. Sekarang saya akan menugasi kepada teman-teman sekalian untuk menganalisis video yang baru saja kita saksikan, menelaah video yang baru kita saksikan terkait dengan materi yang kita sedang pelajari sekarang. Tolong Saudara Rizal untuk di bagian kertas untuk setiap kelompok, tolong setiap kelompok itu menganalisis tentang video ini, kemudian nanti menyampaikan di hadapan kita semuanya. Baik, silahkan. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit, satu kelompok hanya satu analisis. Nanti masing-masing menunjuk ketuanya untuk menyampaikan analisis dari
video yang baru saja disaksikan. Silahkan. Poin-poinnya saja yang dicatat, nanti ketua kelompoknya menyampaikan di hadapan kita semua. Sudah selesai? Sudah selesai kelompok ini? Hampir selesai, Bang. Hampir selesai. Bagus. Ini sudah selesai ya? Nah, ini juga sudah selesai. Ini sudah selesai? Sudah selesai. Tinggal satu kelompok lagi yang belum selesai. Baik, karena semuanya sudah selesai, sekarang saya persilahkan setiap kelompok untuk menyampaikan analisisnya, telaahnya terhadap video yang baru saja kita saksikan. Diawali nanti di kelompok 1, dari kelompok 1 ini, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Baik, saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan telah videonya. Boleh berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan analisis mengenai video Bilal bin Rabah yang sudah kita tonton sama-sama. Baik, ya. Menurut kelompok 1, Bilal adalah seorang budak yang masuk agama Islam. Namun Bilal ini tidak disukai oleh Umayyah, majikannya. Alasannya karena Bilal itu ingin masuk Islam. Nah, sehingga Bilal disiksa dan dianiaya untuk menjadi kaum kafir kembali. Nah, tetapi Bilal itu memiliki keimanan dan dia tetap teguh dengan keyakinannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti kita berikan tepuk tangan. Berarti tauhidnya, silakan duduk kembali, terima kasih. Berarti tauhidnya Bilal itu sangat bagus ya. Baik, sekarang saya persilahkan untuk kelompok yang kedua, silakan maju ke depan untuk menyampaikan telaahnya terhadap video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Analisis terkait video yang telah ditampilkan tadi. Berdasarkan video tersebut, kelompok 2 menyimpulkan yang pertama itu Bilal bin Rabah sangat mempertahankan ketauhidannya, berpegang teguh pada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat keadaan kritis, Bilal bin Rabah pun tetap mengingat Allah dan imannya tidak goyah meski
mendapat siksaan dan pengaruh untuk keluar dari agama Islam. Baik. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Luar biasa telah video dari kelompok-kelompok tadi ya. Yang barusan kita dengarkan itu bahwa dalam kondisi apapun tauhid itu harus dipertahankan sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke games ya. Kita masuk ke games. Nah, ini minta tolong kepada saudara Fuji ya untuk membagikan kertas ini. Silahkan dibagikan masing-masing. Mahasiswa mendapatkan satu kertas. Masing-masing satu ya. Tolong dikasih nama dan nomor induk mahasiswanya. Sudah semua? Baik, terima kasih. Sudah diisi? Nama dan nomor induk mahasiswa. Sudah ya? Baik, teman-teman sekalian, di ruangan ini sudah ada kata kunci yang nanti sesuai dengan isian dalam TTS ini. Jadi tugas teman-teman sekalian adalah mencari kata kunci yang ada di dalam ruangan ini, mungkin ditempel di dinding, mungkin di meja, mungkin di kursi gitu ya. Kemudian nanti silahkan membuat garis. Kalau Anda mendapatkan satu kata yang sesuai dengan yang ada di TTS ini, tolong dibuat garis. Menandakan bahwa saudara sudah mendapatkan kata kunci itu. Silakan dimulai, silakan beri dan mencari kata kunci yang ada di sekitar ruangan ini. Silakan. Sudah cukup? Baik. Silakan duduk kembali. Sudah cukup ya? Sudah berapa kata kunci yang sudah ditemukan? Ada yang 10? Angkat tangan 10? 10 kata kunci? Baik. 9, angkat tangan 9? Ada? 8? Oke, 8 ada. 7? Oke, 7. 6? Oke, baik, banyak yang 6. Baik, sekarang saya persilahkan maju ke depan. Yang dari yang terbanyak tadi yang mendapatkan kata kunci, silakan maju ke depan dengan memperlihatkan hasilnya ke kamera. Silakan. Tolong yang lain melihat ke depan. Sebelah sini. Nama Nur Izzah. Nur Izzah. Baik, silahkan dihadapkan, diperlihatkan. Sambil dibaca barangkali kata kuncinya adalah Yang pertama itu Al-Wali. Al-Wali, oke. Yang kedua itu mengesakan. Mengesakan. Yang ketiga puasa. Puasa. 4 rububiyah. Rububiyah. Kelima tauhid. Tauhid, baik. Keenam abid. Abid.
ke-7 mulkiyah, Mulkiyah, ke-8 mahabbah, mahabbah, baik. 9 uluhiyah, Uluhiyah, 10 sedekah. 10 sedekah. Kita berikan tepuk tangan. Keren banget. Keren, silakan. Wah, bagus sekali. Baik, terima kasih. Barangkali cukup ya. Nanti tolong dikumpulkan jawabannya masing-masing. Saudara Rizal tolong dikumpulkan. Kasih nama sama NIM-nya. Terima kasih, Kak Rizal. Baik, terima kasih sudah mengikuti games yang sudah kita persiapkan pada kali ini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuki refleksi, saya akan bertanya. Nah, kira-kira nanti ada yang paham apa enggak ya tentang materi yang sudah kita sampaikan? Apakah dipahami sepenuhnya, atau mungkin pahamnya itu hanya separuh, atau mungkin waktu tadi dijelaskan agak ngantuk, atau mungkin tidak konsen ya. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan tauhidullah? Angkat tangan. Ayo, tauhidullah, silahkan. Oke, silahkan, Saudara Ali. Tauhid pada Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Pertanyaan yang berikutnya, ada berapa macam tauhid itu? Baik, angkat tangan. Baik, yang di belakang, Saudara Nurjana. Ada 4. Tolong disebutkan. Yang pertama ada tauhid rububiyah, Tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, asma wa sifat. Ada 4 ya. Baik, kita setiap hari wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ibadah sholat itu masuk dalam kategori tauhid apa? Angkat tangan yang tahu. Sholat 5 waktu, silahkan. Tauhid uluhiyah. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya kita akan melaksanakan refleksi. Di sini ada 2 lembar. Yang pertama adalah refleksi tentang bagaimana pembelajaran yang sudah kita lewati tadi. Nanti setiap kelompok mengisi hanya 1 isian. Kemudian yang kedua itu adalah analisis tindakan Bilal bin Rabah dalam konteks tauhid. Jadi peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah menunjukkan puncak dari tauhid apa gitu ya. Nanti ditulis di sini, kemudian dengan alasannya apa. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab atau untuk mengisi 2 lembar refleksi ini. Silahkan dibagikan, ini masing-masing kelompok 1 lembar. Langsung dikerjakan, 5 menit waktunya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kelompok ini yang maju sama sini. Cukup. Udah cukup.
Satu cukup. Satu aja. Udah siap Kak Rizal ya, nanti yang maju ya. Harapan ke depannya yang bisa menerapkan Sudah cukup barangkali ya. Nah, sekarang waktunya kelompok 3 dan 4 yang belum maju ya. Silahkan kelompok 4 terlebih dahulu maju ke depan, silahkan. Atau maju 2 orang? 2 orang, satu untuk refleksi, satu lagi untuk menyampaikan tentang video Bilal. Baik, silahkan Saudara Rizal dengan Saudara Devi, silahkan di sini. Baik, kami akan menyampaikan refleksi dari kelompok 4. Refleksi kami, tentu perasaan kami hari ini sangat senang ya dengan kelenteng warna hijau ya. Yang kedua, aku belajar tentang macam-macam tauhid. Iya, ada 4 ya macam-macam tauhid. Baik, berikutnya. Kesulitan yang saya temukan itu tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena mungkin pendalaman materinya kurang saya pahami. Mungkin ke depannya ke solusi yang saya lakukan. Baik. Memperdalam materi dan merujuk ke contoh-contohnya serta ayat Al-Quran yang menerangkan. Baik, harapannya bisa menerapkan perilaku tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Bisa melakukan perilaku tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, kita berikan aplaus. Nah, berikutnya tentang tanggapan video Bilal bin Rabah tadi, silahkan. Saya akan menyampaikan hasil dari analisis video yang sudah ditonton, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah ini menunjukkan puncak dari tauhid uluhiyah. Kemudian, mengapa demikian? Karena Bilal bin Rabah ini memiliki keteguhan dan iman yang kuat, meskipun mendapat siksaan dan tetap memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik teman-teman sekalian, ternyata refleksi yang dilakukan oleh tiap-tiap kelompok sangat bagus dan saya lihat sudah mampu memahami dan menyerap apa yang kita pelajari pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan tauhid dan macam-macamnya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung dalam mata kuliah Al-Islam 1 ini, yaitu Akidah Akhlak. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti perkuliahan di minggu depan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.